Kami mulai dengan pemateri pertama dengan judul Cara Menggunakan Aplikasi SIMKA versi 2.0. Nama Ibu Rini Dwi Kartika, AMDAK. Pendidikan D3 Analis Kesehatan, Stikes Perintis Padang tahun 2011. Pekerjaan saat ini di RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Dan organisasi tentunya di Patelki ya sebagai Sekretaris DPW Patelki Kepulauan Riau tahun 2019 sampai 2023. Demikian daftar riwayat hidup daripada pemateri. Maka kami persilahkan pemateri untuk memulai materinya. Terima kasih. Silakan Ibu Rini. Oke, terima kasih Bu Sandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapat manfaatnya. Oke, saya mulai dulu. Oke, sebelumnya di sini saya mau menyampaikan dulu pada Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya webinar kali ini sifatnya hanya sebagai sharing. Gimana sih sebenarnya cara penggunaan aplikasi SIMKA versi 2.0 itu? Karena masih banyak nih teman-teman semua yang WA atau gimana nih cara makainya, gimana nih cara logonnya, kayak gitu kan. Jadi kita di sini sifatnya langsung ke praktek aja kayak gitu. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau screenshot layarnya boleh, atau nanti di akhir kalau misalnya ada yang mau ditanyaan silakan ditulis di kolom Q&A aja. Oke, dari awal kita itu untuk masuk ke portalnya SIMKA versi 2.0 ini kita langsung aja ke browser di alamatnya simka.patelki.org seperti itu. Jadi kita langsung klik ini di Google juga langsung bisa langsung muncul ke sini dan ini tampilan awalnya kayak gitu. Nah, kita akan mulai dari gimana sih caranya untuk awal registrasinya. Oke, kita akan mulai di ini seolah-olah kita belum mahasiswa yang baru tamat mau mendaftar sebagai anggota Patelki gitu. Pertama kita itu membuka di member registration-nya dulu. Kita klik member registration-nya. Nah, kita akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Nah, di sini ada informasi yang harus kita isi seperti itu. Nah, di sini kita coba untuk buat akun. Ini coba kita buat akun. Di sini kita isi nama lengkapnya. Di sini saya menggunakan akun uji coba. Jadi di sini kita buat aja uji coba. Uji coba. Nah, di sini disuruh masukin nomor KTP. Nah, di sini saya masukin nomor KTP saya. 1371. Nah, karena saya sudah terdaftar, otomatis nomor KTP saya nggak akan bisa dipakai lagi. Jadi di sini saya ganti ujungnya itu menjadi angka sembarangan aja. Oke, tempat lahir saya di Bintan. Tanggal lahirnya kita bikin aja tanggal 10 Januari 90. Mana dia? Oke. Nah, di sini jenis kelaminnya kita bikin wanita. Nah, untuk yang ada tanda bintangnya, ini wajib diisi. Nah, jadi ini nanti silakan Bapak Ibu
Bapak Ibu atau teman-teman semua lanjutin. Seperti itu. Ini karena kita pakai akun uji coba, jadi nggak usah kita isi semua. Cukup yang penting-penting aja ya yang kita isi. Oke, di sini isi alamat sesuai dengan tempat tinggal kita. Di sini Jalan Indun Suri. Kotanya Tanjung Uban. Nah, dia akan langsung ada pop-up Bintan. Nih, di sini langsung ada Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu lengkapi juga untuk KTP-nya di-upload. Itu ini ya, Bapak Ibu setiap mau upload file di sini harus diingat, di sini ada catatannya, di sini ada jenis file itu JPG atau GIF dengan ukuran maksimalnya 150 KB. Jadi yang Bapak Ibu upload itu nggak boleh lebih dari 150 KB karena nanti nggak akan terupload. Jadi itu bakalan kosong kolomnya gitu. Nah, jadi saya orang Bintan mau seolah-olah akun ini kita mau mendaftar di DPW itu Kepulauan Riau. Nah, DPC-nya di sini kita buat DPC Bintan. Nah, ini nomor STR-nya silahkan diisi kalau Bapak Ibu sudah punya STR, SIP-nya juga. Nah, pendidikan ini saya buat stiker perintis Padang. Oke. Nah, di sini harus upload. Nah, di sini juga ini maksimalnya 150 KB. Ini coba dulu saya upload, bisa nggak ya? Oke, sepertinya bisa. Jadi saya tadi sudah menyiapkan ada gambar yang mau saya upload seperti itu. Nah, ini email harus email aktif dan jangan sampai salah tulisannya. Kalau salah, nanti email konfirmasinya tidak akan masuk ke email Bapak Ibu sekalian. Jadi, sama aja sia-sia. Jadi, sampai kapanpun nggak akan dapet tuh konfirmasi pendaftarannya. Seperti itu. Nah, ini yang kolom-kolom wajib sudah saya isi semua. Oke, setelah pastikan datanya semua sudah benar, kita klik daftarkan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada berupa tampilan. Oke, ada satu yang saya tidak isi katanya. Nih Bapak Ibu sekalian. Di sini dia ada langsung keterangannya error. Di sini lihat apa yang kamu input, katanya status kepegawaian harus diisi, status kepegawaian. Oke. Nah, di sini karena ini untuk yang pertama kali mendaftar biasanya sih itu fresh graduate. Jadi di sini kita klik fresh graduate saja. Oke, ini coba kita ulang upload lagi. Kita cek kembali apa yang kurang. Email. Oke, coba kita daftarkan sekali lagi. Oke, di sini langsung masuk registrasi sukses di sini. Anda akan masuk ke cabang DPC Bintan kayak gitu. Nah, di sini dia langsung suruh masuk ke email untuk dapetin nomor KTA-nya yang akan kita gunakan untuk kita masuk ke kolom ini.
Seperti itu. Jadi silakan untuk jadi silahkan kalau kita cek email. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita masuk di email yang tadi saya daftarkan. Oke, di sini coba kita cek di maybe dia masuk ke spam. Oke, nggak ada. Oke, di sini nggak ada. Nih, ini fungsinya kita untuk dapatin nomor KTA-nya. Ini Mas Husna udah tar ya. Saya lagi nunggu, kita sekarang lagi nunggu untuk nomor si KTA tadi ter-accept oleh DPP. Jadi langkahnya itu tadi, setelah kita mendaftarkan akun, itu nanti kita akan di-accept oleh sebenarnya itu DPC-nya. Jadi DPC-nya meng-accept dulu untuk dapat terbit, terus nanti akan kita lakukan itu pembayaran iuran. Iurannya itu nanti melalui virtual account. Virtual account itu nanti yang kita bayarkan. Nah, untuk pendaftaran baru itu jumlahnya itu 165.000. Yang terdiri dari 125.000 itu iuran tahunan selama 1 tahun. Terus udah termasuk uang pangkalnya 20.000 dan untuk biaya cetak kartu 20.000. Jadi totalnya itu 165.000. Oke. Nah, ini kita emailnya sudah ada. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian tuh bakal dapat email seperti ini. Seperti itu. Nah, ini untuk virtual account-nya, nomor virtual account. Besarannya harus dibayar ialah 165.000. Itu terdiri dari uang pendaftaran 20.000, uang pangkal 20.000, dan iuran tahun berjalan 125.000, dan maintenance dan pengembangan sistem dari Patelki Pusat itu 5.000. Jadi, udah kita dapat ini, kita bayar nih. Kita bayar. Nah, di sini juga ada dapat. Nah, di sini ada dari Bank BNI. Silahkan bayar, katanya seperti itu, dengan nomor filter account sekian, sekian, sekian. Setelah kita bayarkan, ini kita tinggal pergi ke Bank BNI atau dari metode transfer multi payment kalau nggak salah bisa. Itu pembayaran menggunakan virtual account. Jadi langsung kita tulis nomor virtual account-nya berapa, terus total pembayarannya berapa. Nah, setelah kita bayar, itu akan otomatis ada lagi email konfirmasi kalau misalnya pembayaran kita sudah diterima, dan dari DPP kita akan mendapat email lagi kalau misalnya
nomor nomor kartu tanda anggota kita sudah terbit kalau kita sudah bayar. Tapi kalau misalnya kita nggak bayar-bayar nih, ya kita nggak akan diproses sama DPP-nya sampai kapanpun tetap bakalan di daftar tunggu seperti itu. Nah, ntar saya tunggu lagi. Ini nomornya udah bisa dapat belum ya? Oke, kita buka email lagi. Katanya nomornya sudah diterbitin. Oke, kita cek. Nah, nih, jadi di sini sudah, kan tadi kita udah bayar nih virtual account-nya dari Bank BNI-nya. Nah, jadi di sini kita langsung dapat nomornya. Jadi di sini kita punya ID. Nih, jadi ID-nya itu ada 2101 0164 011. Jadi saya jelasin dulu. Kenapa awalnya ada yang 21, ada yang 13, ada yang 71, ada yang berapalah lagi gitu. Jadi 21 ini adalah kode provinsi nasional. Jadi kalau kami di Kepulauan Riau itu kode provinsinya adalah 21 untuk Provinsi Kepulauan Riau. Nah, 01 dua digit yang nomor 3 dan nomor 4 itu adalah 01. Itu adalah kode kabupaten. Nah, itu kan tadi saya masukinnya Kabupaten Bintan. Jadi kodenya Kabupaten Bintan itu ialah 01. Nah, habis itu ada lagi dua digit lagi itu 01. Nah, 01 itu sebagai kode anggota biasa. Jadi mungkin ada kalau untuk DPP itu beda, untuk anggota luar biasa mungkin itu kayak yang kolegium kayak gitu. Jadi itu mungkin kodenya akan beda lagi. Tapi kalau yang kita itu biasanya di sini untuk yang nomor KTA nomor 5 dan 6 itu biasanya 01. Nah, 5 digit ke belakang itu adalah nomor urut anggotanya gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu pusing-pusing, nomor anggotanya itu sudah dibuat sedemikian bagusnya oleh DPP, jadinya sudah bagus gitu. Jadi di sini nomor urutnya adalah nomor KTA-nya adalah, ini tinggal kita copy paste aja passwordnya. Nah ini user ID-nya segini dan passwordnya itu tinggal kita login. Nah, di sini udah kebuka. Nah, jadi inilah sebenarnya tampilan SIMKA Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Nah, di sini ada homepage, di sini ada private area, dashboard, mailbox, dokumen, info kegiatan, info locker, dan logout. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Homepage adalah halaman yang tadi sebelum kita masuk ke sini, itu homepage gitu. Terus kita akan bermain di area namanya private area. Di sini kita bisa, di sini ada pilihannya, ada account setting, ada kurikulum vitae yang berisi semua hal tentang kita, bisa di CV kita. Terus di sini ada menu untuk pembayaran iuran. Nah, di sini ada menu P2KB. Nah, khusus untuk P2KB ini nanti tidak akan saya jelaskan, tapi ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Diana. Itu biar lebih mantap seperti itu. Nah, kita bahas dulu satu persatu, mulai dari account setting. Nah, account setting di sini berisi email yang tadi kita masukin. Terus di sini ada pengaturan informasi pribadi. Terus di sini ada pengaturan kata sandi atau user ID. Nah, di sini ada password. Nah, yang harus diperhatikan sebenarnya itu cuma 3 kolom aja. Itu pengaturan email, pengaturan kata sandi, dan pengaturan kata kunci. Pengaturan email ini gunanya ialah kalau seandainya misalnya nih kita lupa email kita sebelumnya terus kita mau ganti baru, boleh. Jadi silakan tinggal diisi aja. Di sini email yang mau kita ganti email apa, habis itu langsung klik simpan. Seperti itu. Nah, sama dengan pengaturan kata sandi. Tapi sudah merupakan kesepakatan dari Pak Telki,
itu kata sandi tidak boleh diganti selain dari nomor KTA. Jadi ini harus nomor KTA. Jadi ini nggak boleh diganti lagi sebenarnya gitu. Jadi ini harus di kolom KTA, di nomor KTA. Kalau seandainya ini belum sesuai dengan nomor KTA, silahkan diganti menjadi nomor KTA-nya. Terus klik simpan. Nah, ini yang harus kita ubah. Tadi kata sandi kita lama ialah yang dapat dari dari email tadi. Itu untuk memudahkan ibu-ibu semuanya, kita disarankan untuk mengubah ke kata sandi umum yaitu user demo. Itu jadi itu untuk meminimalisir resiko kita kelupaan kata sandi. Seperti itu. Jadi kita ganti ke kata sandinya, kata sandi umum yaitu user demo. Terus kita klik simpan. Nah, kalau misalnya kita udah berhasil simpan, di sini akan kita ada kata-kata data has been saved. Jadi berarti ini perubahan yang kita lakukan itu tandanya udah berhasil seperti itu. Gitu ya teman-teman semua. Jadi kita mengarahkan untuk kepada anggota kita khususnya di Kepulauan Riau itu untuk mengganti semua password ke user demo supaya tidak ada lagi kata-kata nanti kita lupa password nih minta password seperti itu gitu ya. Nah, account setting itu hanya berupa ini aja gitu. Jadi di sini account setting itu cuma ini aja. Jadi kita berlanjut ke kurikulum vitae. Nah, kurikulum vitae itu kita bahas satu-satu. Di sini ada identitas pribadi. Nah, di sini yang wajib teman-teman isi dan lengkapi. Di sini ada kolom untuk foto. Silakan teman-teman upload foto latar belakang merah ukurannya 3x4 dengan tidak lebih dari 300 KB. Jadi silahkan teman-teman upload atau Bapak Ibu sekalian upload foto latar belakang merah ya. Dan ini kalau bisa memang benar-benar pas foto gitu. Jangan foto sembarang ya foto selfie gitu. Jangan kayak gitu. Jadi ini benar-benar foto resmi yang Bapak Ibu punya ya. Terus ini semua datanya dilengkapin semua. Oke, habis itu klik simpan. Nanti dia akan muncul kalau misalnya kita sudah melakukan change data, nanti di sini akan muncul lagi kayak yang tadi, kalau misalnya datanya has been saved, seperti itu. Nah, itu berlanjut ke pendidikan. Tadi di sini kan sudah ada yang pas kita melakukan pendaftaran awal. Cuma di sini silahkan kalau misalnya Bapak Ibu misalnya nih, oh saya sudah D4 misalnya seperti itu. Nah, di sini tinggal tambah data aja. Nah, di sini masukin universitasnya apa, segala macam, lengkapin, habis itu klik simpan. Seperti itu. Nah, di sini nggak bisa karena tadi tidak kita tidak isi. Gitu. Oke, itu untuk pendidikan. Terus di sini ada tempat kerja utama sama di sini tempat kerja kedua. Ini fungsinya ialah kalau seandainya kita tidak bekerja di satu tempat aja. Misalnya nih tempat kerja kita seperti saya di rumah sakit, terus itu kita ada freelance misalnya di klinik. Nah, di sini bisa kita masukin untuk tempat kerja keduanya. Seperti itu. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Tinggal dimasukin aja semuanya. Tinggal dilengkapin, simpan. Nah, habis itu kita lanjut lagi di data keanggotaan. Data keanggotaan ini dia cuma mencakup itu NAP kita, nomor anggota Patelki, itu nomor KTA, NAP, nomor KTA, itu sama aja sebenarnya. Dia nomor 11 digit, seperti itu. Lanjut di kolom mutasi keanggotaan. Kolom ini disediakan untuk misalnya nih, saya itu anggota DPC Bintan, dan saya mau pindah misalnya ke Padang misalnya seperti itu. Nah, di sini ini di kolom ini saya isinya. Jadi ini adalah asal cabang keanggotaan saya yang pertama karena tadi saya ada di Bintan seperti itu. Terus di sini ada wilayah tujuannya. Nah, misalnya tadi kayak saya tadi mau mengajukan pindah ke Padang. Padang itu Sumatera Barat gitu. Terus cabang tujuannya mana? Kan banyak nih, misalnya di Kota Padangnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada disuruh untuk upload
surat pengantar mutasi cabang. Nah, di sini surat ini bisa Ibu dapatkan di DPC sebelumnya, kayak DPC Bintan. Jadi saya mau pindah nih, saya melapor ke DPC Bintan. Kalau misalnya saya mau pindah gitu, nanti Bapak Ibu akan dibuatkan surat pengantar mutasi cabang dari DPC Bintan yang untuk Ibu bawa ke DPC Padang tersebut. Itu untuk menerangkan kalau misalnya Ibu sudah bayar uang iuran atau pokoknya segala macamnya lah seperti itu. Nah, di sini Ibu habis itu klik simpan gitu. Terus ada lagi menu selanjutnya ialah di sini untuk pembayaran iuran. Tadi pembayaran iuran ini kalau untuk pertama ya dia sudah muncul gitu. Udah nanti lagi di tahun 2022 kita mau bayar iuran, silakan klik pembayaran iuran. Nanti di sini tahun iurannya silakan dipilih tahun berapa. Habis itu langsung create virtual account-nya. Jadi nanti di sini langsung ada virtual account-nya. Silakan Bapak Ibu catat. Itu yang nanti akan kita bayarkan ke bank. Nah, seperti itu. Sampai di sini ini adalah wilayah dari privat area. Gitu. Ini menu-menu ini akan Ibu dapatkan di privat area. Nah, terus itu kita pindah lagi ke sebelahnya ialah ada menu dashboard. Nah, dashboard ini sebenarnya kayak nanti itu kalau misalnya data STR-nya Bapak Ibu sudah Ibu upload, nah nanti di sini ada isinya seperti itu. Nanti ini fungsinya hanya untuk dilihat aja sih sebenarnya itu. Jadi ini ada mailbox. Mailbox ini berisi kalau pesan, kalau misalnya mungkin nanti ada pengumuman dari DPP atau dari DPW, DPC-nya di sini bisa melihatnya di sini. Nah, di sini ada kolom dokumen. Nah, kolom dokumen ini nih misalnya Bapak Ibu mau kemarin saya masih baca di sini ada dokumen. Di sini kita klik dulu belangko untuk anggota. Nah, gini. Di sini ada ya contoh logbook. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau nanya, mana nih contoh logbook? Contoh logbook ada di Simka itu ada. Jadi tinggal Bapak Ibu download aja sebenarnya. Jadi nggak perlu bingung. Logbook tuh kayak mana? Logbook tuh kayak mana? Ada sebenarnya, gitu ya. Oke, ini info kegiatan ilmiah. Nanti ke depannya Simka itu akan menginformasikan semua misalnya seminar, ada workshop, di sini semuanya akan diinfokan. Begitu juga dengan lowongan kerja, ke depannya akan seperti itu. Jadi Simka Bapak Ibu ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan menyepelekan seperti itu, karena disinilah informasi-informasi yang Bapak Ibu akan dapatkan seperti itu. Nah, balik lagi tadi kan ceritanya itu untuk kalau misalnya kita baru daftar nih, ibaratnya gitu ya, kita baru anggota baru. Gimana nih kalau misalnya anggota lama? Kan SIM-nya sudah ada seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya untuk anggota biasa, nah tadi si SIM-ka ini ke website, sorry. Si anak baru tadi kita logout dulu ya. Kita logout dulu. Akan muncul seperti ini, jadi Ibu kembali aja. Jadi nggak perlu bingung, kenapa munculnya hitam? Nggak perlu. Jadi tinggal kembali aja ke simkapatelki.org, bakalan balik lagi ke sini. Seperti itu. Nah, gimana nih kalau misalnya kita kan udah punya nomor KTA? Silakan Bapak Ibu masukin nomor KTA-nya. Ini nomor KTA saya. Nah, ini saya login. Nah, akan tampil seperti ini. Tapi jangan heran kalau seandainya nanti pas Bapak Ibu login ada nanti pengumuman iuran tahun 2019 belum dibayarkan seperti itu. Nah, itu silakan Ibu menghubungi DPC setempat untuk supaya diaktifkan. Asal benar-benar Ibu sudah bayar. Kalau belum bayar silakan melakukan pelunasan dulu, baru SIM-nya bakalan terbuka seperti ini. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk
anggota yang sudah lama bergabung, SIMK itu lebih nanti untuk penggunaannya di P2KB ya Bapak Ibu ya, untuk perpanjangan STR gitu. Jadi kita bakalan butuh di kolom, kalau misalnya ini Ibu belum isi, Bapak Ibu belum isi, silahkan diisi selengkap-lengkapnya seperti itu. Nah, terus kita tuh bakalan sama kayak tadi, di pembayaran iuran. Nah, ini kebetulan saya memang 2021 belum bayar iuran, jadi ini saya sekalian contohin. Di sini saya akan membayarkan iuran tahun 2021. Nah, sebagai catatan, tadi malam itu baru diinformasikan atau saya baru mendapat info kalau seandainya untuk tahun iuran 2021 itu kita dari DPW Patelki Kepulauan Riau itu sudah menerapkan untuk iuran tahun 2021 semuanya menggunakan virtual account. Jadi kita tidak ada lagi setor manual ke bendahara, tapi langsung di virtual account. Jadi Bapak Ibu ambil menu pembayaran iuran, itu diklik, langsung di sini tahunnya, diklik 2021, nah terus di sini langsung create virtual account. Nah, di sini saya kemarin 2020 saya sudah mencoba virtual account-nya. Nah, di sini jadi ada rinciannya 2020-nya. Nah, di sini jangan sampai salah nih nomor virtual account-nya. Karena di sini ada tahun 2020 sampai 2021. Nah, sama kayak tadi, Ibu salin, catat nomor virtual account-nya. Ini yang kita gunakan untuk pembayaran iurannya. Nah, nanti dari mana kita tahu kalau seandainya kita sudah bayar iuran apa belum kayak gitu. Nanti itu yang bisa lihat adalah dari DPC-nya. Misalnya kayak saya DPC Bintan. Nah, nanti admin di DPC, admin keanggotaannya yang bisa ngelihat apakah saya sudah bayar atau belum, seperti itu. Nah, jadi kayaknya untuk mengenai SIMK itu aja. Nanti untuk ranah P2KB-nya akan dilanjutkan oleh Ibu Diana. Jadi kalau tugas saya hanya menyampaikan segitu aja dulu gitu. Jadi boleh Bapak Ibu kalau yang sudah ada yang bertanya di kolom Q&A boleh kita tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Ibu moderator, mic-nya. Oh iya, maaf. Terima kasih Mbak Rini. Ini semoga mudah dicerna untuk rekan-rekan semua ya, karena langsung dioperasikan dari laptop. Jadi seperti yang teman-teman juga bisa lakukan di rumah ya barangkali, atau yang sedang bekerja di kantor juga bisa mengikuti dengan memasukkan nomor KTA-nya, bisa langsung apa yang mau ditanyakan bisa langsung terjawab. Nah, ini ada beberapa yang sudah masuk pertanyaannya Mbak Rini. Yang pertama dari Bapak Reno Setiadi. Ya. Mohon pencerahannya. Saya sudah ada STR dari tahun 2012. Tapi fisiknya belum saya pernah ambil. Jadi sudah punya STR tapi nggak diambil karena waktu itu saya bekerja di bidang yang lain. Nah, kemudian sekarang ini saya mau bekerja lagi. Nah, ini bagaimana step yang harus saya lakukan? Berarti masih punya nomor KTA atau belum, atau nomor KTA-nya sudah tidak terdaftar lagi? Mungkin Mbak Rini penjelasannya sebatas itu barangkali ya untuk pembukaannya. Nanti mungkin dengan Ibu Diana mengenai STR-nya, berarti ini sebagai pemula yang tidak memiliki logbook pastinya ya. Seperti itu ya. Silakan Mbak Rini. Coba saya jawab dulu ya untuk Pak Reno Saftiadi. Yang pertama itu yang Bapak harus lakukan ialah misalnya nih
saya nanya ke Bapak anggota mana? Gitu. Bapak sudah terdaftar di DPC mana? Seperti itu. Misalnya Bapak jawab, itu harus tahu dulu apakah masih terdaftar atau tidak. Bapak sudah pernah masuk ke SIMKA atau tidak. Jadi step by step-nya pertama Bapak harus ngerapat dulu ke DPC tempat Bapak berada. Seperti itu. Dan nanti dari DPC-nya lah yang akan menelusuri sebenarnya untuk terkait masalah SDR-nya tadi, apakah SDR Bapak ini beneran ada atau karena waktu dulu di 2012 itu zamannya belum secanggih sekarang. Jadi dulu ada permohonan-permohonan pengajuan STR yang tertimpa, istilahnya seperti itu. Ada yang tidak terbit lah, ada ya seperti kayak mungkin Bapak tadi merasa nggak butuh, nggak diambil, jadinya ketika sekarang butuh nggak tahu lagi tuh wujud barangnya di mana, seperti itu. Nah, jadi jalan pertamanya seharusnya Bapak merapat dulu ke DPC. DPC mana Bapak terdaftar, Bapak terdaftar, Bapak merapat dulu ke sana, biar diarahkan sama orang sana gimana baiknya, seperti itu. Mungkin saya jawabnya kapasitasnya cuma sampai di situ aja ya, Bu Sundri. Ya, sampai di situ karena nanti mungkin akan dilanjut sama Ibu Diana setelah materi selesai dari Bu Diana ya. Dilanjut dengan pertanyaan berikutnya yaitu dari Bapak Endra. Bapak Endra ini sepertinya anggota kita ini, Mbak Rini. Mau tanya, SIMKA saya sudah isi, tapi belum bisa validasi oleh Mbak Diana. Nah itu saya tahunya makanya ini anggota kita. Nah, jadi di mana ya masalahnya seperti itu? Oke, kayaknya nanti ini ke bagian Kak Diana aja ya, Bu ya. Kita skip aja untuk pertanyaan Pak Endra. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Ira dari Rumah Sakit Islam Malahayati. Kemarin saya sudah ada nomor KTA, tapi STR saya mau mati. Tapi saya lupa PIN sama password saat masuk ke register online ya. Karena HP saya hilang dan nama Gmail saya yang lama juga lupa. Saya mau tanya, bisakah saya buat Gmail baru dan nomor baru? Dan apakah saya masuk dengan nomor KTA atau NAP? Mohon penjelasannya. Oke, Ibu Ira ya. Ibu Ira dari Rumah Sakit Islam Malahayati. Nah, kalau kita di Kepulauan Riau ketemu kasus yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan kayak gitu? Ibu Ira harus dulu menghadap ke DPC tempat Ibu terdaftar gitu. Ibu temuin dulu bagian keanggotaannya untuk bisa dicek apakah nomor KTA nomor NAP Ibu itu ada atau tidak gitu. Karena takutnya pada saat merger SIMKA dengan CPD, takutnya nomor KTA Ibu itu hilang gitu. Nah, nanti dari situ Ibu akan diarahkan. Kalau seandainya nomor KTA-nya ada, berarti Ibu tinggal langsung masuk lagi bisa langsung. Tapi kalau seandainya tidak ada, nah mungkin itu step selanjutnya. Itu Ibu bakalan disuruh daftar lagi. Terus itu lebih panjang sih prosesnya karena bisa jadi di sistem dari DPP sudah mendetek nomor KTA Ibu, tapi ternyata nomornya hilang akibat merger kemarin, jadi bisa nggak ketemu. Jadi itu lebih panjang stepnya. Jadi kalau saran saya, sebaiknya Ibu tetap ke DPC dulu untuk ngelihat, karena di DPC itu bisa ngelihat passwordnya apa, nomor anggota Ibu berapa, itu bisa dilihat. Jadi nggak perlu Ibu daftar buru-buru dulu, daftar baru itu nggak perlu karena nanti takutnya justru ditolak sama sistem karena nomor KTA Ibu sudah ada seperti itu. Itu ya kira-kira Ibu, semoga bisa membantu. Jadi lebih baik Ibu merapat dulu ke DPC tempat Ibu terdaftar seperti itu.
Ya, mungkin nanti oleh DPC-nya bisa dibantu untuk ke DPW-nya barangkali ya. Kalau untuk aksesnya DPC mungkin tidak bisa untuk melakukan penelusuran Ya, sampai lebih terbatas detail ya. silakan nanti akan diteruskan ke DPW-nya. Nanti DPW yang melihat apakah benar anggota ini sudah terdaftar. Seperti itu, Bu. Ya. Begitu ya, Ibu Penny, semoga jelas ya. Selanjutnya dari Bapak Sahabudin. Ini tidak ada dari mana ya? Bertanya bagaimana kalau kita sudah dapat nomor virtual account dari DPP, tapi kita telat buka emailnya. Jadi waktu untuk bayarnya udah lewat. Bagaimana prosedur selanjutnya bagi pendaftaran untuk perpanjangan STR? Oke, ini Jadi ini daftar untuk STR mungkin ya? Atau ya, untuk nah itu. KTA? Jadi untuk Pak Sahabudin ya, ini kita Pak agak Sahabudin. rancu. Apakah itu virtual account iuran atau virtual account dari STR, KTKI yang untuk perpanjangan KTKI. STR? Karena KTKI pun sekarang udah pakai virtual account. Itu jumlahnya 150.000 kalau nggak salah Rini. 100.000 atau 150.000 gitu, Rini lupa. Nah ini kita agak rancu gitu. Tapi yang Rini jawab untuk masalah SIM-nya. Kalau seandainya itu SIM-K, tinggal Bapak ajukan lagi aja create virtual account seperti tadi. Yang sudah dicontohin tadi, Bapak masuk di menu SIM-K, terus untuk pembayaran iuran, tinggal di create account aja. Gitu. Dan semoga Bapaknya nggak lupa lagi untuk bayar gitu. Tapi kalau seandainya untuk KTKI, nanti bisa mungkin dilanjutin sama Kak Diana. Untuk gimana kalau misalnya udah telat bayar kalau untuk dari KTKI. Dari KTKI ya. Iya. Berarti sambungannya ke STR-nya ya? Iya, sambungannya ke STR-nya, Bu. Iya. Selanjutnya dari Ibu Tri Patmasari, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Pertanyaannya, jika sudah berhasil upload STR dan sertifikat di SIM-K, apakah di Cipidinakes otomatis terupload juga? Seperti itu. Oke. Ini Cipidinakes. pertanyaannya, jika sudah berhasil upload STR dan sertifikat di SIM-K, apakah di CPD Nakes otomatis terupload juga? Oh, jadi mungkin maksudnya si Bapak ini, kan dulu kita itu punya 2 web. Yang pertama itu CPD Nakes, terus yang kedua itu SIM-K. Nah, sekarang Pak, mulai 2019 kemarin 2020 kemarin sebenarnya uji cobanya, itu antara SIM-K dan CPD Nakes sudah di-merger. Jadi tidak perlu lagi sudah di-merger. Jadi apa yang kita buat di SIM-K itu otomatis itulah yang kita pakai sekarang gitu. Jadi sebenarnya situs CPD Nakes itu sudah bisa dibilang tuh sudah tidak dipakai lagi. Jadi kita nih tapi sekarang tuh dalam masa peralihan pelan-pelan seperti itu. Jadi ada yang masih pakai CPD Nakes, ada yang sudah pakai SIM-K. Tapi sebenarnya itu sudah tidak perlu lagi. Jadi sekarang sebenarnya portalnya hanya di SIM-K. Gitu. Jadi kalau misalnya memang Bapak sudah upload di SIM-K untuk STR-nya, itu ya nggak masalah. Itu nanti kalau misalnya memang Bapak nanti sudah pengajuan dan syaratnya sudah komplit, Bapak silakan tinggal download permohonan, download rekomendasi STR-nya di SIM-K. Seperti itu. Jadi sekarang ini dalam proses masih pelan-pelan pindah dari CPD Nakes ke SIM-K. Tapi SIM-K dan CPD Nakes itu sudah merger. Itu. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi menggunakan CPD Nakes. Itu. Semoga bisa membantu ya Pak ya. Ini pertanyaannya tapi tidak ada namanya ya, tapi kayaknya lanjutan dari pertanyaan yang tadi itu. Jadi disampaikan beda CPD online sama SIM-K Patelki. Ini mendasar sekali ya. Silakan Mbak Rini. Oke, jadi ini pertanyaan cuma gini, beda SIM-K sama CPD online gitu. CPD online, ya. Nah, jadi ya sama yang kayak tadi saya bilang, CPD online itu dulunya kita Patelki itu punya dua website, ibaratnya gitu. Yang satu SIM-K itu khusus keanggotaan dulu. Itu semua untuk
nomor anggota segala macamnya itu di SIMK. Nah, CPD online itu nama aplikasi untuk perpanjang STR. Nah, dulu. Sekarang Patelki semakin bertumbuh, ini sudah disatukan. Makanya kenapa namanya SIMK 2.0, karena kita sudah merger. Jadi tidak ada lagi nih SIMK sendiri, CPD online sendiri itu nggak ada lagi. Jadi sekarang udah satu di SIMK 2.0 seperti itu. Jadi semuanya udah di sini, udah komplit di sini semua. Jadi nggak perlu ribet lagi nih, anggota harus ke CPD online. Mau perpanjang STR harus ke CPD online atau CPD Nakes, gitu kan. Atau kalau keanggotaan harus ke SIMK, nggak lagi. Sekarang semuanya udah tumpuk semua di SIMK 2.0 seperti itu. Sudah digabung ya. Sudah Jadi dengan digabung. satu kali langkah kita sudah bisa dua kesempatan, yaitu dengan pembuatan KTA dan juga perpanjangan atau pembuatan STR ya, seperti itu ya Mbak Rini ya. Iya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Hidayah Indira Sari Siregar. Ini pertanyaannya pertanyaannya ada dua, tetapi yang pertama sepertinya sudah terjawab ya. Jadi kalau misalnya kita belum bayar iuran, dia bisa dibuka, tapi nggak bisa masuk karena ada pemberitahuan kita bayar iuran dulu. Berarti harus bayar iuran dulu, baru setelah itu masuk dan edit data ya. Ya seperti itu ya Mbak Rini ya. Memang aturannya seperti itu kan. Kalau memang kita belum bayar iurannya, kemudian kita mau masuk, mau ngedit, ya masih belum bisa ya. Ini untuk iuran yang awal atau iuran berjalan? Jadi yang kayak saya, mungkin ini pertanyaannya yang kayak saya bilang tadi Bu, yang ada pas begitu mau kita masuk, ada keterangannya Anda belum bayar iuran 2019. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh di situ. Nah, mungkin kasusnya seperti itu gitu. Ya, jadi itu silakan kalau misalnya memang sudah bayar, silakan melaporkan diri ke DPC setempat untuk nanti akan diteruskan ke DPW. Nah, nanti DPW akan meneruskan ke DPP untuk dibuka kuncinya. Setelah dibuka, setelah dibuka baru bisa masuk lagi dengan nomor anggota dan password yang sama seperti itu. Iya. Tetap butuh verifikasi dari pihak terkait ya, Mbak Rini ya. Tetap Bu, jadi tetap kita biasakan itu jangan dari anggota langsung ke DPP gitu. Kalau bisa jangan seperti itu, karena sekarang itu masing-masing ibaratnya masing-masing tangganya itu sudah punya tugasnya masing-masing gitu. Jadi dari anggota itu ke DPC dulu. Dari DPC kalau nggak selesai sama DPC baru naik ke DPW. Nah dari DPW mentok juga nggak ada caranya, baru nanti orang DPW yang akan menghubungi DPP seperti itu. Jadi jangan langsung mentang-mentang sama kenal misalnya nih sama Pak Wid, ketua umum kita kan langsung telepon Pak Wid gini-gini, nggak seperti itu gitu. Karena kita coba budayakan ibaratnya kita nih punya tangga gitu. Gitu Ibu. Sesuai alur ya, regulasinya seperti itu ya. Iya. Ini pertanyaan berikutnya dari orang yang sama, dari Hidayah Indira Sari ini. Kalau kita mau ganti kartu anggota seperti apa? Soalnya kartu anggota saya masih yang lama. Kayak ini mau ganti kartu anggotanya karena apa? Gitu dulu nih. Mungkin modelnya barangkali ya Mbak Rini ya. Karena kalau yang lama itu memang warnanya kan beda. Oh, bukan enggak yang hijau sekarang ya, kan Bu. Warnanya hijau. Kalau yang dulu tuh agak keunguan gitu. Nah, ini balik lagi merapat lagi ke DPC atau DPW-nya. Ya, dicetak ulang. Karena satu di kita itu tidak ada keterangannya untuk proses pencetakan kartu ulang, itu tidak ada. Itu nggak ada. Karena yang bisa cetak kartu itu hanya yang baru mendaftar. Gitu. Kecuali misalnya nih nanti kan Ibu mengajukan, si Ibu Hidayah tadi mengajukan pengen cetak kartu baru. Nah, nanti bisa tuh DPC-nya ngumpulin. Jadi itu ceritanya cetak kartu sendiri, tapi diakomodasi sama DPC-nya. Jadi DPC-nya yang
mengumpulkan berapa banyak nih yang mau cetak kartu, nanti tinggal dicetakkan oleh DPC atau DPW-nya, seperti itu. Tapi kalau dari aturan kita kayak mungkin DPP itu nggak ada, karena yang bisa cetak kartu yang dari ibaratnya yang merupakan tanggung jawab itu hanya anggota baru. DPW. Kalau udah anggota lama, baru. itu kalau mau cetak kartu itu sendiri, gitu. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Samsul Ma'arif. Kebetulan saya baru mutasi. Sudah dapat nomor ID sama password. Pas coba login muncul seperti ini. User ID dan password yang dimaksud tidak terdaftar. Mohon penjelasannya. Hah? Jadi dia sudah mutasi. Nah, tetapi pada saat dia sudah mutasi dan dia sudah dapat ID sama password juga. Pas dia mau login, di situ tertulisnya user ID atau password yang dimasukkan tidak terdaftar. Satu, itu Bapak udah dapat nomor yang baru ya, berarti nomor yang baru yang setelah mutasi gitu. Jadi gini, kalau kita mengajukan mutasi, kita nggak akan bisa login dengan nomor anggota yang lama. Itu harus dapat dulu nomor anggota yang baru kita bisa login, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya itu udah nomor baru terus masih nggak bisa masuk, mungkin jaringannya atau mungkin gangguan sistemnya ya, karena biasanya langsung bisa login asal nomornya benar atau mungkin terselip 0 atau 1 gitu kan. Biasanya tuh Berarti langsung dilihat bisa lagi login. ya. Iya, Ya. gitu Bu. Lihat lagi, dipastikan lagi. Bila perlu nanti masih menghubungi sesi keanggotaan barangkali ya. Iya, untuk Dari ngecek apakah nomornya benar nomor itu atau enggak gitu. Iya. Masih bisa kok di keanggotaan itu bisa ngecek semua sekarang. Jadi makanya kalau ada kenapa-kenapa seharusnya itu memang nanyanya ke keanggotaan DPC atau keanggotaan. Kalau DPC nggak bisa jawab, lanjut ke DPW. Karena semuanya sudah bisa diselesaikan sama DPW sebenarnya. Ya. Berikutnya dari Yosi Heldianisa. Saya mau tanya, kalau buat baru, terus nunggu konfirmasi ke email mengenai pembayaran, itu berapa lama? Saya sudah nunggu seminggu, belum ada balasan juga dari Patelki soalnya. Oke, ini kayak yang tadi ya. Tadi kan itu yang step by step-nya itu kita daftar, tunggu dulu email konfirmasi disuruh bayar iuran. Nah, setelah kita bayar iuran, itu baru kita dapat nomor anggotanya. Itu udah di-approve sama Dewan Pusat gitu. Kalau seandainya yang Mbaknya bilang itu sudah bayar juga tapi belum di-approve, itu saya hanya bisa menyarankan sabar karena di pusat itu kan banyak untuk pengajuan nomor anggota baru. Nah, lagi-lagi saya menyarankan untuk ke DPC dulu, bilang kalau seandainya nanti biar di-follow up tuh. Karena di keanggotaan itu biasanya punya grup sendiri yang ada orang pusatnya di situ. Nah, jadi silakan merapat ke DPC, bilang kalau seandainya saya belum di-approve nih nomor KTA-nya. Nah, nanti orang DPC akan menanyakan ke DPW, kenapa belum di-approve. Nah, nanti orang DPW akan menanyakan ke pusat, tolong di-approve, seperti itu. Jadi, semuanya itu sebenarnya berperan penting itu di DPC dan DPW-nya masing-masing, seperti itu. Ya, selanjutnya ini pertanyaannya singkat ya. Dari Ibu ya kali ya, Hana D. Olua ya. Dari Lab Dinkes Kabupaten Kepiapen. Apakah nomor KTA sama aja dengan NAP atau berbeda? Oh, KTA dan NAP.
yang kayak saya bilang itu cuma penyebutannya aja Bu yang beda gitu. Jadi kalau KTA itu kartu tanda anggota, kalau NAP nomor anggota Patelki. Nomornya sama-sama 11 digit, itu juga nomornya gitu. Jadi itu hanya berbeda di penyebutan. Dulu kita bilangnya memang nomor KTA, sekarang itu sudah diselaraskan jadi NAP semua, nomor anggota Patelki. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya ini dari Bapak Eko Saputra dari DPC Pekanbaru. Jika SIMK kita ada pemberitahuan seperti belum bayar iuran 2019, itu kita perlu melaporkan ke DPC atau membuka SIMK kita. Saran yang bagus, kita bayar virtual account atau manual. Ini mungkin sudah dijelaskan tadi, coba diperjelas lagi ya, Mbak Rini ya. Nah, untuk kasus yang sebenarnya ini bagus Ibu, untuk kasus yang masih SIM-nya terkunci, iuran tahun 2019 belum dibayar, itu sebaiknya manual Pak. Karena kita nggak bisa create virtual account-nya. Karena kan SIM-nya masih terkunci. Itu kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh kalau udah iuran tahun 2019 belum terbayarkan, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu sebaiknya bayar dulu secara manual di DPC gitu. Nanti DPC yang akan melaporkan ke DPW dan DPW yang nanti akan melaporkan ke DPP untuk dibuka dulu 2019-nya. Nah, untuk pembayaran 2020 dan 2021 silahkan create account. Begitu lebih bagus. Atau kalau misalnya lebih enak nih 2019, 2020, 2021 sekalian tuh kalau misalnya Bapak mau rapel ya kan, langsung aja secara manual biar SIM-nya langsung kebuka dan iuran 2021 Bapak pun sudah terbayarkan. Seperti itu. Jadi kalau untuk buka yang ini manual dulu, baru nanti untuk selanjutnya virtual account gitu. Nggak bisa di virtual account karena create account-nya nggak bisa. Create virtual account-nya nggak bisa karena SIM-nya nggak kebuka. Seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya dari ini tidak bernama. Jika kita sudah daftar SIMK untuk anggota baru dan sudah masuk virtual account ya untuk pembayaran di email kita. Tetapi kita sudah lewat jatuh tempo untuk pembayaran. Bagaimana untuk mendapatkan virtual yang baru? Untuk mendapatkan virtual account yang baru. Ini saya coba jawab. Ini konteksnya anggota baru yang belum punya NAP. Nomor KTA. Ya. Ya, ini saya coba bantu jawab karena saya juga ini nih agak-agak nggak tahu nih. Kalau sepertinya, mohon maaf kalau salah, tapi mungkin nanti ini kita bisa jadiin ini juga ya Bu, atau nanti bisa saya tanyakan. Mungkin ini kita bisa pending di akhir sesi, nanti kita pastiin seperti itu. Tapi kayaknya itu daftar baru, karena otomatis kan yang pendaftaran awal itu hangus tuh. Ya. Kayaknya sih itu daftar baru kayaknya. Tapi nanti ini pertanyaannya akan kita jadikan PR ya. Ini khusus untuk anggota baru yang terlambat untuk membayar virtual account-nya. Seperti itu. Ya. Nanti kita jawab di akhir sesi, bisa kita jawab lagi. Untuk pertanyaan siapa tadi Bu? Ini tidak ada. Nggak ada pertanyaan. Tidak menyebutkan, tidak menyebutkan namanya. Oke, nanti ini mungkin siapapun yang bertanya kita tetap masalahnya ini akan kita sampaikan ya. Iya, nanti akan kita tanyakan dulu karena belum pernah kejadian, jadi nggak tahu solusinya mau seperti apa. Kalau nggak salah sih itu daftar baru sih kalau nggak salah. Ya, Bu, daftar baru ya, nomor baru lagi ya. Oke, ini dari Niketut Melia Arisanti. Saya sekarang sudah pindah DPC dan mendapat nomor KTA yang baru. Apakah password untuk masuk SIMK ini sama dengan password sebelumnya? Password ketika masuk CPD online dahulu, maksudnya, yang dimaksud dengan passwordnya sebelumnya itu. Karena saya mencoba masuk, tapi tidak bisa. Apa saya harus mendaftar ulang? Ibu Niketut
Ibu Niketut ya. Ketut Melia. Kan Ibu nih ceritanya berarti kan sebelumnya tuh sudah ada, bahkan CPD online-nya pun juga sudah ada, seperti itu. Jadi yang harus Ibu lakukan itu mastiin dulu Ibu login dengan akun CPD atau nomor anggota. Gitu. Karena kemarin aturannya pas baru SIMKA merger dengan CPD online, itu siapa yang udah punya akun CPD online itu tetap masuk dari akun CPD online-nya, bukan dari akun nomor anggota gitu. Jadi coba dulu kalau saya boleh saran, Ibu coba dulu masuk dengan ID dan password waktu CPD online dulu gitu. Waktu CPD online dulu. Seharusnya ini masih bisa masuk. Tapi kalau seandainya Ibu tidak bisa masuk, itu Ibu silahkan balik lagi ke keanggotaan DPC untuk menanyakan sebenarnya Ibu bisa masuk dari ID yang mana, karena nanti di DPW itu bisa ngedetect user dan password untuk yang digunakan masuk. Jadi Ibu tidak perlu mendaftar ulang karena Ibu statusnya itu sudah ada nomor NAP. Jadi intinya kalau sudah ada nomor NAP itu udah selesai masalahnya. Jadi apapun masalahnya itu nggak bisa masuk atau apapun itu bisa diselesaikan dengan caranya merapat ke DPC tempat terdaftar. Nah, kalau misalnya tidak bisa diselesaikan sama DPC, nanti akan ditanyakan ke bagian keanggotaan DPW dan itu bisa selesai di DPW. Seperti itu. Jadi nggak perlu Ibu daftar ulang ya. Ya, Mbak Rini. Selanjutnya ya, Mbak Rini. Ini pertanyaannya banyak karena ini adalah keseharian dari profesi kita ya. Kita harus mantap dulu nih di sini ya. Jadi mohon maaf nih Mbak Rini ya. Iya, Bu. Jadinya banyak juga ininya gitu. Pertanyaannya ini dari Oni Krisnawati. Untuk pembayaran iuran lewat virtual account, misalkan sudah terlewat tanggalnya, apakah bisa menggunakan virtual account yang sama? Oke, kita coba jawab ya. Ini Mbak Oni anggota kita juga ini Bu Sundri. Oh Jadi, iya. kalau misalnya sudah terlewat seperti tadi, kita tidak bisa menggunakan virtual account yang sama karena itu kodenya udah hangus. Gitu. Karena kan virtual account itu dia ada masanya gitu. Jadi caranya kita balik lagi ke pembayaran iuran yang tadi, kita create virtual account baru. Seperti itu. Itu ya? Iya. Yang baru ya? Iya, kita tinggal create aja yang baru. Iya. Selanjutnya ini pertanyaannya agak banyak ya, Mbak Rini. Dari Mbak Elsa Apriani. Elsa Apriani, asal Pangkal Pinang, Bangka. Izin bertanya, Kak, saya kan daftar anggota Patelki DPW Jawa Barat dan masuk DPC Bandung tahun 2017. Lalu dikarenakan saya kuliah di sana, tetapi setelah wisuda saya bekerja di Pangkal Pinang. Jadi kuliah aja di Bandung, bekerjanya tetap balik ke Pangkal Pinang. Lalu saya baru mengurus mutasi Patelki dari Patelki Bandung ke Patelki Pangkal Pinang tahun 2020 kemarin. Jadi baru mutasi dia. Saya menghubungi pengurus Patelki Bandung untuk mutasi dan disampaikan harus melunasi iuran selama 2 tahun yang menunggak dari 2019 ke 2019 ke 2020 sebesar 250.000. Setelah saya transfer, kemudian diberikanlah surat rekomendasi mutasi. Lalu saya menghubungi pengurus Patelki Pangkal Pinang untuk pindah Patelki. Tetapi ditanya sudah melunasi iuran belum? Saya bilang sudah. Ditanya bayar ke Patelki mana? Saya bilang ke Patelki Bandung. Dikarenakan sebelumnya kata pengurus Patelki Bandung sama saja bayarnya tetap masuk. Tapi kita pengurus Patelki Pangkal Pinang harusnya ke Patelki Pangkal Pinang bayarnya. Saya kan tidak tahu. Jadi bagaimana ini, Kak? Terus apakah saya sudah terdaftar di Patelki Pangkal Pinang? Mungkin bisa dikembalikan gimana? Ini kasusnya pertama, dia sudah mengajukan mutasi.
Dari Bandung ke Pangkal Pinang, itu satu. Terus pada saat dia minta rekomendasi mutasi, itu disuruh lunasi iuran Patelki dulu. 2 tahun, 2019 dan 2020. Dia sudah transfer. Oke. Nah, di step ini benar, Bu. Karena selama 2 tahun itu, dia kan terdaftarnya di Patelki Bandung. iya. Nah, di 2 step itu, di step pertama, step ini udah benar nih. Dia minta surat rekomendasi dan dia melunasi kewajibannya. Kan iuran Patelki itu merupakan kewajiban kita sebagai anggota untuk membayar iuran. Nah, dia sudah melunasi kewajiban dia. Nah, sekarang terus dia sudah dapat nih surat rekomendasi dari Patelki Bandung. Dibawalah ke Pangkal Pinang. Dibawa ke Pangkal Pinang, di situ ditanya lagi, udah lunasi iuran atau belum? Katanya. Kenapa lunasinya di Bandung? Mungkin seperti itu ya, Bu ya? Iya. Nah, itu sih seharusnya tidak terjadi. Kalau saya bilang sih seharusnya itu tidak terjadi karena kan si anggota ini baru mutasi di 2020. Iya. Nah, jadi kan ibaratnya ini baru mau masuk rumah dia tuh mau beli rumah, rumahnya baru ada di 2020. Jadi kan nggak mungkin dong dia disuruh bayar yang 2019 sama 2018, ibaratnya kayak gitu. Iya. Nah, seharusnya Patelki Pangkal Pinangnya tidak menanyakan seperti itu. Dan untuk masalah tadi dia bertanya, apakah saya sudah pindah ke Patelki Pangkal Pinang atau belum? Itu tergantung. Kenapa saya bilang tergantung? Karena apakah mutasinya sudah di-approve oleh Patelki Pangkal Pinangnya. Jadi kalau mutasinya belum di-approve sama Patelki Pangkal Pinangnya, si mbaknya ini belum terdaftar di Patelki Pangkal Pinangnya. Gitu. Jadi kembali ke DPT Pangkal Pinangnya ya. Iya, Ibu. Jadi kalau saran saya sebaiknya coba dibaca lagi surat rekomendasi yang dari DPC Bandung. Apakah di situ ada diterangkan kalau misalnya Ibu sudah melunasi iuran sampai tahun 2020? Nah, kalau seandainya belum ada, silahkan mintain lagi ke DPC Bandungnya, minta dibuatkan surat keterangan kalau misalnya iurannya sudah lunas sampai tahun 2020. Nah, itu yang sebagai modalnya mbaknya, siapa tadi namanya? Mbak Elsa. Elsa Apriani. Itu sebagai modal Mbak Elsa untuk masuk ke Patelki Pangkal Pinang. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ditanya, nanti, iuran 2021 baru Ibu bayarnya di Patelki Pangkal Pinang. Untuk iuran 2021-nya. Seperti itu. Semoga bisa membantu dan semoga masalahnya clear ya, Mbak. Ya, Mbak Elsa ya. Jadi menggantung ini. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Syahrudin Asahan. Izin bertanya, sewaktu melakukan pendaftaran SIMK tidak bisa. Jawabannya sudah pernah terdaftar. Padahal sama sekali belum pernah mendaftar. Mohon penjelasannya. Sewaktu melakukan pendaftaran SIMK tidak bisa. Ini kemungkinan sudah pernah terdaftar. Mungkin dia mendaftarnya dengan ini anggota baru seperti itu. Nah, tetapi dia terdeteksi sudah pernah mendaftar gitu. Jadi gini, kalau misalnya sekarang kalau ini Bapak anggota baru ya, kalau sekarang anggota baru itu sekarang kode kuncinya itu pakai nomor KTP. Nah, kalau misalnya Bapak dideteknya, dibilangnya sudah pernah terdaftar tapi merasa belum pernah mendaftar sama sekali, itu silahkan nomor KTP-nya diakali. Kayak tadi entah dengan merubah nomor belakang KTP-nya 1 digit atau 2 digit. Tapi nanti setelah dapat nomor KTA-nya dan SIM-nya sudah bisa masuk, silahkan diubah kembali. Seperti itu. Itu sih yang biasanya kami lakuin kalau saatnya dia nih, tapi itu dengan catatan Bapak benar-benar belum pernah mendaftar ya. Seperti itu. Itu caranya dengan merubah mengganti nomor 2 digit KTP. Seperti itu.
Bu Sundri, boleh? Ya, Mbak Rini, kita sampai jam 15.30 ya, berarti sebentar lagi ya. Selanjutnya dari pertanyaan dari orang yang sama nih tadi, Mas Eko Saputro dari DPC Pekanbaru juga. Kalau daftar baru, NIK-nya cuma bisa didaftar sekali. Sementara NIK sudah terdaftar di DPC anggota baru yang dituju. Tentu data sudah masuk di data admin DPC. Bagaimana solusinya? Gimana, Mbak? Jadi dia kalau daftar baru itu NIK-nya cuma bisa didaftar sekali. Sementara NIK sudah terdaftar di DPC anggota baru yang dituju. Ini yang mutasi tadi ya, berarti ya. Tentu data sudah masuk di data administrasi DPC-nya. Yang mutasi. Ini yang bertanya tadi pendaftaran yang tadi. Yang saya tanyakan kenapa mengajukan baru lagi? Baru, ya. Gitu. Kan datanya tuh sudah ada di DPC yang baru nih. Terus kenapa mau daftar lagi gitu? Itu aja dilanjutin lagi. Iya kan, Bu? Iya. Iya, betul. Ini kurang jelas juga nih. Iya. Selanjutnya ya, dari pertanyaan selanjutnya dari Ibu Isli Murni. Mohon maaf, jika sudah pernah daftar CPD online, tapi belum dapat email, password, dan user ID, gimana? Ditanyakan ke DPC, tidak ada. Lalu bagaimana untuk masuk ke SIMK-nya? Gimana, Bu? Jika sudah pernah daftar CPD online jadi sudah Mbak, pernah daftar CPD online, okay. Tapi belum dapat email, password, dan user ID. Oke. Gimana? Ditanyakan ke DPC, tidak ada. Lalu bagaimana untuk masuk ke SIMK? Oh, gini gampang kalau seperti ini, Bu. Bu Isli Murni ya? Isli Murni. Karena sekarang CPD online dan SIMK itu sudah merger, jadi kan Ibu tuh tadinya tuh sudah mengajukan di CPD online, tapi tidak ada dapat balasan. Nah, silahkan Ibu langsung login dengan nomor KTA, dengan password user demo. Seperti itu. Karena user demo itu udah password umum, jadi silahkan login langsung di SIMK 2.0 dengan nomor KTA yang udah Ibu punya, dengan passwordnya user demo. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah kalau seandainya KTA Ibu tidak terdaftar atau Ibu belum punya nomor KTA gitu. Kalau Ibu belum punya KTA, berarti Ibu harus daftar dulu dengan kembali ke tadi pendaftaran seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu. Jadi kalau untuk CPD online ini nggak akan jadi masalah seperti itu, Bu. Untuk masuk ke SIMK-nya dengan menggunakan nomor anggota dengan password user demo. Kalau nggak bisa, silakan balik lagi ke DPC, tanyakan nomor anggota Ibu itu udah ada di DPC-nya atau belum gitu. Kalau nggak ada, nanti DPC-nya akan menanyakan ke DPW, kira-kira nomor anggota Ibu ini sekarang di mana posisinya gitu. Bisa kok, itu bisa dicek di DPW. Oke. Selanjutnya 5 menit lagi ya Mbak Rini ya. Ya, Bu. Masih bisa diterima. Masih. Ya. Ini ada pertanyaan dari rekan kita di Rumah Sakit Mutiara Aini, Mbak Latiurida. Mbak Tiur ya. Pertanyaannya, kemarin saya buat STR masih belum online. Setelah berjalan
4 apa ya? 4 bulan atau 4 tahun. Dan saya belum daftar secara SIMK. Nah, sekarang saya mau daftar. Bagaimana ya? Dan harus bayar iuran lunas selama 4 tahun ya? Oh, berarti ini 4-nya 4 tahun. Gitu. Oke, Jadi kemarin itu sudah berjalan 4 tahun, tapi dia belum daftar SIMK-nya. Gitu. Nah, jadi itu mungkin apa tuh namanya, itu banyak sih kayak gitu, udah dapat SR udah nggak tidur lupa. gitu ya, tidur gitu ya. Oke, jadi untuk Mbak Lampir ini kita pura-pura tutup mata aja kalau misalnya SR-nya tuh udah 4 tahun gitu ya, karena memang belum pernah mendaftar sebagai anggota seperti itu. Jadi sekarang silakan pengajuan baru aja, jadi dengan mulai iuran tahun 2021. Gitu. Berarti iurannya yang berlaku yang saat ini ya, Mbak Rini ya? Sebenarnya iuran itu kan Bu pada saat terdaftar hitungannya. Pada saat terdaftar, ya. Nah, sama kayak yang kasus Ibu Lisa tadi. Nah, dia kan bedanya dia sudah mendaftar tuh di 2017. Yeah. Nah, pada saat 2020 dia kerja, dia pindah. Nah, dia harus melunasi iurannya karena dia sudah terdaftar gitu. Ya. Ini sepertinya pertanyaan terakhir, tapi tidak bernama. Ini sepertinya ininya pengulangan dari awal ini. Jadi pertanyaannya, Ibu, saya belum daftar Patelki karena baru saja bekerja. Apakah saya daftar Patelki dulu baru bisa daftar SIMK? Seperti itu. Sementara daftar SIMK itu sama dengan Patelki. Iya. Mungkin pencerahan terakhir dari Mbak Rini barangkali ya. Pencerahan terakhir dari Mbak Rini barangkali bisa. Pencerahan atau kesimpulan ya Bu ya? Oh ya, kesimpulan bisalah. Sekalian soalnya. Silakan. Jadi untuk yang tadi itu, apakah daftar Patelki dulu baru daftar SIMK? SIMK. Saya menjelaskan. Jadi untuk daftar Patelki itu caranya daftar SIMK. Gitu. Untuk menjadi anggota Patelki itu kita harus mendaftar melalui SIMK. Tujuannya apa? Supaya dapat nomor anggota. Nah, setelah dapat nomor anggota, baru deh kita bisa ngapa-ngapain aja kayak pengajuan STR, perpanjangan nanti STR. Terus itu nanti kalaupun misalnya kan tadi baru bekerja ya, kan butuh SIP. Nah, nanti rekomendasi SIP-nya tuh siapa yang bikinin? Itu DPC. Nah, kalau kita belum daftar sebagai anggota Patelki, siapa yang mau buatin? Seperti itu. Jadi, kesimpulannya ialah ini untuk mahasiswa mungkin yang ini ya, untuk mahasiswa yang baru mau kerja, baru mau kerja. Ya. Jadi apa sih yang harus kalian lakuin? Ibaratnya gitu. Ketika kalian di wisuda, kalian itu harus disumpah profesi dulu. Karena aturannya sekarang mulai tahun 2018 ke atas, 2018, 2019, 2020 itu wajib syarat pengajuan STR itu harus ada sumpah profesi. Gitu, kalian harus disumpahin dulu. Jadi sumpah profesi. Terus yang kedua, kalian itu harus mendaftar sebagai anggota Patelki. Caranya di SIMK. Kalian daftar di SIMK. Terus yang ketiga, kalian harus UKOM. Ini untuk anak yang baru ya, Bu. Itu mulai dari 2018, pengajuan SR baru juga harus melampirkan sertifikat uji kompetensi dan dinyatakan lulus. Seperti itu. Itu untuk, jadi kalian harus dapat dulu sertifikat UKOM. Nah, setelah lulus UKOM, baru kalian bisa mengajukan STR. Itu nanti akan dibahas tuntas oleh Ibu Diana. Nah, pada saat kalian nanti udah mendaftar STR, kalian dapat STR, nanti kalian akan butuh yang namanya SIP, Surat Izin Praktek. Jadi ibaratnya STR itu Bapak Ibu punya motor dan BPKB-nya itu STR, ibaratnya gitu. Nah, sedangkan SIP ini kayak SIM-nya, Surat Izin Mengemudinya gitu.
kita bisa aja punya BPKB, tapi kalau kita nggak punya SIM, kita bakal kena tilang kan sama polisi. Nah, contohnya tuh seperti itu gitu. Jadi apa yang kita harus lakukan? Jadi setiap kita bekerja itu kita harus punya STR sama SIP. Itu merupakan modal seorang ATLM di masa saat ini. Kalau nggak punya itu, kita membahayakan diri kita sendiri. Seperti itu. Itu aja Bu. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Mbak Rini untuk materi dan ulasannya tentang seputar bagaimana cara penggunaan daripada aplikasi SIMK ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan ATLM seluruhnya, terutama untuk ATLM di wilayah Kepulauan Riau, dan dapat menjawab semua yang kita sudah ini kan ya untuk profesi kita ya, bahwa saat ini dalam menjalankan tugas kita harus berpegang kepada SIP ya. Nah, itu kita jangan lupa, kita harus selalu patuh karena semua sudah ada regulasinya, sudah ada ketentuannya, dan jika terjadi sesuatu, maka kita sudah punya payung seperti itu. Itu sebagai pengingat kami terhadap sejawat seprofesi. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua.